Baik, lanjut sekarang. Saya kira Mas Oki udah siap. Silakan. Siap, Bisa insyaallah. langsung present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. PowerPoint-nya sudah bisa terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah jelas. Yang muda-muda Sudah itu. jelas ya, terima kasih. Yang baru bikin. Yang Ya. lain di-mute, Pak. Oh iya. Terima kasih Bapak Abdillah Hanafi yang sudah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati terkhusus Prof. Sundani kemarin. Jadi ketika saya di WA itu saya sampaikan ke Prof. Sundani, Prof, waduh saya belum waktunya untuk menyampaikan di Flipmas karena masih baru dan masih unyu-unyu gitu. Tapi saya rasa hari ini saya ingin sharing saja, terus kemudian minta masukan dari Bapak Ibu dari apa yang saya lakukan karena masih belajar. Dan Bu Ani, guru saya, jadi dari ceritanya beliau ini saya dari maba, kebetulan ikut kompetisi karya tulis, itu jurinya Bu Ani, sampai saya 2-3 kali ke PIMNAS itu Bu Ani yang mendampingi. Kebetulan waktu itu juga pengabdian ya Bu, pengabdian tentang sekolah alam. Romo Gatot, guru saya setelah di Jogja, kemarin baru belajar ke Romo Gatot. Dan Bapak Ibu semua tentunya yang saya cintai, semoga kita dalam keadaan sehat. Saya akan sedikit bercerita tentang apa yang saya lakukan tentang rintisan ayam kampung di Desa Bangun Jiwo, Kecamatan Kasihan di DIY. Jadi ini sebetulnya yang saya lakukan di desa saya sendiri. Saya tinggal di Bantul, sekitar 2 kilo dari UMY, selatan UMY, namanya Desa Bangun Jiwo, kecamatannya Kasihan. Satu kecamatan dengan UMY. Nah, ada fenomena menarik Bapak Ibu di desa saya itu. Jadi kalau kita lihat memang dulu saya besar di Jogja, cuma di Jogja wilayah timur. Nah, ketika saya ke daerah UMY, belakang UMY, dulu UMY masih belum ada ya. Sekitar awal tahun 90-an itu di daerah Kasihan sini itu hamparan sawah kemudian kebonan tebu gitu. Jadi belum ada rumah. Nah, terus setelah saya 11 tahun di Malang, kemudian balik lagi ke Jogja, itu saya lihat banyak perubahan, salah satunya adalah alih fungsi lahan. Yang tadinya lahan sawah, kebonan tebu, dan pertanian, ada beberapa pertanian lahan kering, ada yang komoditas pangan, itu hampir semuanya berubah menjadi pertanian batu bata atau perumahan. Jadi alih fungsi lahan di Kecamatan Kasihan ini di DIY itu tertinggi kedua setelah Kecamatan Sewon. Tapi setelah saya tinggal di Bangun Jiwo ini selama 2 tahun, kemudian saya berkeliling dari dusun ke dusun gitu. Ada satu fenomena yang menarik, yaitu ada kesenjangan sosial yang menurut saya itu diakibatkan karena terjadinya alih fungsi lahan. Jadi di dusun saya dengan Pak itu hampir semuanya jadi perumahan baru mewah, sedangkan di dusun sebelah di belakang itu masih, masih warga asli sana yang mereka hidup di daerah kering, untuk bertani tidak bisa, untuk membeli rumah semacam perumahan juga tidak bisa, mereka untuk mendapatkan akses pekerjaan di DIY juga tidak banyak ada industri, sehingga kemiskinan sampai hari ini itu masih ada. Jadi satu desa tapi beda dusun, sehingga itu menyebabkan kesenjangan sosial. Nah, salah satu dampaknya adalah beberapa bulan yang lalu saya kehilangan sepeda. Jadi sepeda ontel itu. Jadi kalau saya tanya di warga sekitar dusun saya itu, beberapa pelaku kriminal di sana itu adalah di dusun yang masih miskin itu. Ya, jadi tingginya tingkat kriminal, sehingga kemudian dari situ saya coba mengumpulkan muda-mudi, kita buat semacam komunitas begitu untuk bertahap membina sana. Itu satu alasan latar belakang dari sisi lokasi. Nah yang kedua, jadi alasan
mendasar saya kemudian tertarik untuk mengembangkan ayam kampung ini adalah penyakit bisul yang saya derita gitu. Jadi setahun yang lalu saya itu kena bisulnya itu besar sekali dan dokter mengharuskan saya harus operasi. Ternyata setelah setahun setengah ini dilihat sama dokter, ternyata saya tidak bisa makan ayam broiler gitu. Jadi kalau setiap kali makan ayam broiler, telur gitu selalu muncul bisul. Nah itu teori dokterannya saya juga nggak paham ya, tapi kenyataannya seperti itu. Nah dari situ kemudian saya berpikir, waduh ini ada yang menarik nih dari penyakit bisul ini gitu ya. Akhirnya ya saya cerita-cerita, wah kayaknya harus makan ayam kampung gitu. Nah kalau dilihat dari potensi wilayah Bapak Ibu, jadi hampir setiap rumah di Dusun Lemah Dadi dan Sambikerep itu hampir semuanya punya kandang kecil, kandang ayam kampung. Ini yang di foto saya ini kebetulan agak besar ya. Tapi kalau di sekitar situ kebanyakan itu punya kandang kecil-kecil yang kotak gitu. Tapi ya paling tidak 50 ayam ada ya, 50 ayam itu ada. Nah, setiap hari itu mereka didatangi oleh pedagang. Tapi bergantian dari rumah ke rumah gitu. Kemudian ada yang menjual ke luar gitu ya, di pasar, ada yang setelah habis subuh. Jadi kalau saya jalan-jalan pagi, lari pagi itu ada di perempatan Bangun Jiwo sebelah kantor desa, itu selalu jual ayam kampung tapi hanya ditaruh gerobak. Jadi dibawa di motor gitu, gerobak di situ, terus kemudian dijual secara tradisional. Tapi setiap hari itu ada. Dan jumlahnya ya lumayan banyak. Ya, perkembangan jual beli ayam kampung secara tradisional ini sebetulnya menarik gitu. Saya selalu mengamati setiap hari karena saya tidak bisa makan ayam broiler, akhirnya mau tidak mau saya ya harus makan ayam kampung. Sehingga saya mau tidak mau mengamati potensi tersebut. Nah, potensi SDM yang ada di daerah saya, jadi di daerah saya itu ada yang komunitas, salah satunya Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi anak-anak muda, ada Ikatan Remaja Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah gitu ya, atau NA itu ortomnya Muhammadiyah itu yang kemudian mereka punya komunitas filantropi yang setiap saat mereka itu setiap hari Sabtu dan Minggu kami selain pengajian itu ada semacam bagi-bagi sembako. Seperti yang di dalam foto yang saya tampilkan, itu teman-teman Serambi Dakwah dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, uniknya, Bapak Ibu, mereka yang membagi sembako ini sama-sama miskinnya gitu. Jadi, yang dibagi orang miskin, yang membagi juga tidak kalah miskinnya. Nah, yang menarik bagi saya adalah jiwa filantropi teman-teman ini ya, jiwa sosial teman-teman ini yang harus saling membantu yang ada di desa kami ini perlu dilestarikan gitu. Nah, tapi kalau saya amati yang dilakukan teman-teman ini, jadi kalau ada orang luar memberikan donasi kemudian dibagikan atau mereka sendiri yang merasa kelebihan uang kemudian dibagikan, itu bersifat konsumtif. Jadi bagi beras, bagi teh gitu ya. Ya beras misalnya 2 hari dimakan selesai gitu. Tapi jiwa filantropinya, jiwa sosialnya ini yang cukup tinggi. Nah, akhirnya saya coba baca-baca jurnal gitu ya. Ternyata memang hampir sebagian lembaga filantropi itu masih banyak yang menyalurkan dananya dalam bentuk konsumtif. Nah, menurut saya ini bisa kita kembangkan gitu. Ketika saya tanya Prof. Hilman Latif, Ketua Lazismu yang kebetulan Wakil Rektor atasan saya langsung di UMY, secara kalau konteks saya secara syariat Islam itu boleh nggak sih kalau zakat itu kemudian disalurkan dalam bentuk produktif? Ternyata boleh gitu. Nah ini yang kemudian menarik minat saya untuk mengembangkan jiwa sosial itu menjadi sesuatu yang produktif. Potensi SDM ada, yang sebelumnya potensi wilayah ada, kemudian potensi pasar. Nah yang menarik Bapak Ibu, jadi di sebelah desa kami itu ada namanya Kecamatan Pajangan di Bantul. Itu salah satu kecamatan yang bisa dibilang minus gitu ya.
menjadi sasaran pengentasan kemiskinan karena daerahnya memang kering. Mereka mau bertani juga tidak bisa, air tidak ada gitu, mau buat industri juga tidak ada. Nah, tapi di sana menariknya ada satu kawasan kuliner yang dikenal dengan ayam ingkung. Jadi jejer-jejer itu seperti yang saya tampilkan di gambar itu saling bersebelahan gitu. Karena tradisi orang Bantul itu kalau syukuran itu biasanya ngingkung gitu ya. Jadi beli ayam ingkung dimasak kayak bumbu bumbu ingkung putih itu utuh itu, terus kemudian nasi gurih itu, nasi uduk. Nah ada juga ayam Mbah Cemplung, ini cukup kondang, cukup terkenal ya karena sering masuk TV. Jadi ayam kampung asli. Terus kemudian yang saya lihat lagi, kebutuhan ayam kampung ini semakin tinggi. Dan yang keempat adalah yang menarik bagi saya, ketika ada tugas ke luar negeri gitu, di negara yang mayoritas non muslim seperti Jepang, Korea, itu kebanyakan teman-teman yang stay di sana itu cari makanan halal itu agak susah gitu. Ini menarik bagi saya gitu kan. Menarik bagi saya. Nah, ini berarti harus ada penyediaan makanan yang mereka butuhkan selama stay di sana. Nah, akhirnya dari bincang-bincang itu potensi pasar, potensi SDM ada, kemudian potensi wilayah ada. Saya mencoba mengembangkan dengan teman-teman tadi Serambi Dakwah dan Angkatan Muda Muhammadiyah tadi untuk merintis ayam kampung. Jadi ini sebetulnya masih merintis, beberapa setengah tahun yang lalu, masih belajar karena saya juga bukan orang peternakan, tim kami juga tidak ada orang peternakan, makanya kemarin belajar ke Romo Gatot terkait dengan pemberdayaan dan peternakan ini. Nah, mempelajari pola pemberdayaan ayam kampung ini tahapannya cukup panjang. Jadi saya dan tim karena bukan orang peternakan, setiap hari ke kandang ayam untuk lihat ayam, mana ayam chopper, mana ayam KUB, mana ayam broiler, itu kami awalnya belum tahu juga gitu. Dibelajar ke kandang ayam, terus kemudian ini sampai beli ayam, kemudian diolah, saya naikkan mobil. Jadi ayamnya eksklusif, naik mobil. Terus kemudian ke pasar, hampir setiap hari ke pasar melihat aktivitas penyembelihan ayam, mereka setiap hari dapat berapa, terus kemudian bagaimana caranya. Sesekali kami mengajak mahasiswa, jadi yang kami ajak adalah teman-teman UKM KSR PMI, itu kami ajak ke lokasi-lokasi ini. Setelah mempelajari, kemudian yang saya lakukan sosialisasi kegiatan ini sudah kita lakukan juga di warga, kita kumpulkan bertahap satu persatu, kemudian kita identifikasi masyarakat yang bersedia untuk bergabung ke program kita, mahasiswa yang mau bergabung dengan program kita, sampai izin ke Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW, di sosialisasi kegiatan. Alhamdulillah semua warga sangat support, termasuk meyakinkan bahwa pengelolaan ayam kampung ini tidak kemudian menjadikan aroma bau di desa, kira-kira gitu. Karena itu yang kemarin sempat dikhawatirkan sama masyarakat. Lalu selanjutnya adalah karakteristik saudara-saudara di desa itu kalau belum melihat hasilnya itu belum yakin, sehingga kami memutuskan untuk melakukan demplot budidaya ayam kampung. Kemarin sudah dapat lokasinya, kemudian kita bangun kandang ayamnya dengan teknologi, ada teman-teman dari teknik sipil, kemudian ada teman-teman dari teknik mesin dan lain sebagainya, kita gabungkan untuk membuat ayam kampung demplot. Lalu ada beberapa titik muda-mudi yang kita kasih kandang kecil dulu, kemudian kita kasih ayam kecil untuk pembesaran supaya feel-nya dapat, sehingga mereka dibiasakan untuk membudidayakan itu. Dan target kita sebetulnya ke muda-mudi, jadi pemuda yang mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena faktor biaya. Jadi dari SD, SMP kemudian putus sekolah, daripada di
kampung, mohon maaf, kemudian mencuri gitu. Ya, yuk kita dampingi, kita buat ayam kampung bareng-bareng. Targetnya itu, terus kemudian ibu-ibu. Kalau bapak-bapaknya hampir sebagian besar tukang, jadi di daerah sana juga ada kawasan ukir batu patung. Sebagian bapak-bapaknya bekerja di sana. Nah, yang muda-mudi sama ibu-ibu itu yang kemudian kita berdayakan. Nah, tahap rintisan kawasan salah satunya adalah persiapan akses pasar, Bapak Ibu. Karena pengalaman saya di desa itu ada 3 hal utama yang kemudian menjadi masalah kenapa pemberdayaan ini tidak bisa jalan, yaitu yang pertama adalah modal mereka, yang kedua adalah pendampingan. Seringkali beberapa pengalaman saya melakukan kegiatan pemberdayaan itu based on project, jadi project selesai, kalau nasihatnya Romo Gatot kemarin ya, jangan sampai kemudian project selesai, kegiatan selesai. Nah, itu yang kami berusaha supaya itu tidak terjadi. Dan masalah yang ketiga adalah akses pasar. Jadi saya mencoba mengamati beberapa lokasi KKN yang kemudian setelah mahasiswanya selesai, lokasi pengabdian dosen yang setelah kegiatan pengabdian selesai tidak lanjut. Dikasih alat, bahkan parahnya di lokasi yang sedang kami berdayakan ayam kampung ini, dulu pernah dikasih alat untuk pembesaran ayam kampung juga. Tapi karena tidak ada pendampingan, alatnya dijual gitu. Alatnya dijual. Nah, antisipasi kami sebelum terjun ke budidayanya adalah menyiapkan akses pasarnya. Jadi sementara kami akan menjamin bagi teman-teman yang bersedia untuk budidaya ayam kampung ini akan kami beli dulu. Sementara begitu. Jadi ini yang skema yang kami buat. Nanti ayamnya kami beli, perkembangannya nanti kami akan kemudian mendampingi bagaimana mereka memasarkan. Karena kalau langsung pengalaman saya, kalau langsung kita mendampingi memasarkan, tapi mereka tidak langsung dapat uang, itu kurang menarik gitu. Sehingga yang penting mereka yang bersedia budidaya, mereka terima uang dulu, terus ayamnya ya kita usaha untuk jualkan, kita jual nanti perlahan kemudian usaha food ini kita share profit dengan masyarakat yang ada di desa binaan kita. Nah, ini salah satunya adalah dalam bentuk frozen dan catering. Jadi ini binaan tim kami di sana, kita sediakan akses pasar, kemudian siap untuk menjual. Nah, pengennya sebetulnya ke depannya, kemarin kami sowan ke Romo Gatot, pengennya ayam ini kan benar-benar ayam kampung yang kemudian dijamin, kalau dilihat dari kebutuhannya tadi, dijamin kehalalannya tadi, kemudian dijamin kesehatannya. Nah, kedepannya begitu. Tapi ini masih proses, kami juga sedang belajar, Bapak Ibu. Nah, selain itu, selain untuk food ini tadi lagi Mas Oki. Oh, iya, siap Bapak. Ya, siap. Waktunya. Iya. Yang kami siapkan salah satunya adalah kami baru jadi 3 hari yang lalu membuatkan marketplace untuk produk-produk yang kita bina gitu. Jadi monggo nanti kalau misalnya Flipmas mau masukkan ke situ silahkan. Baru jadi 3 hari yang lalu, ini sedang kita finishing. Itu nanti ada kami menyiapkan semacam verifikasi ya, verifikasi bahwa produk ini sehat, aman, kemudian kita jual. Nah, jangka pendeknya sebetulnya untuk desa-desa binaan saya dan teman-teman dan tim, supaya nanti setelah kita dampingi itu bisa berlanjut. Ya, dulu yang diajarkan Bu Ani, alhamdulillah Bu Ani sampai sekarang 13 tahun yang lalu dari PKM Pengabdian Masyarakat itu saya masih komunikasi dengan warga sana. Ya, dan itu programnya masih ada yang kemudian tertarik untuk melanjutkan, itu alumni SD-nya dulu. Oh ya, assalam ya. Assalam J. Ada yang kemarin baru ngubungi, sudah kerja di Jakarta, sudah kemana gitu. Ya, ini rencana model pemberdayaannya Bapak Ibu, tapi ini belum dijalankan semua. Jadi pendampingannya modelnya adalah nanti ada penyedia pakan ternak, sedang kami pelajari teknologinya. Kemarin mendatangkan ahli pakan
ternak praktisi, ya, kemudian pembibitan ayam, pemotongan, nanti ada produk pangan olahan, kemudian ada verifikasi, pengelolaan limbah, sampai kemudian jangka panjangnya kita membuat wisata edukasi berbasis kawasan ayam kampung. Nah ini modelnya, tapi masih berjalannya masih sekitar 40%. Ya mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu sekalian supaya ini bisa berlanjut dan berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Oki. Ini menarik karena yang ditekuni untuk PPM ini keluar dari bidang studinya, beliau agribisnis tapi ke sini ya, nggak belajar dari awal. Nah, barangkali ini juga Pak Dhani sebagai peluang nanti masuk ke apa namanya ini, Pak Fahmi ya, Pak Fahmi untuk pasarnya ya, portalnya.